Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky. Ini yang mau saya reaksi dari Rocky Gerung Official. Judulnya absurd. Ketua KPK Firly mau naikkan penyidikan Formula E tanpa tersangka. Kita lihat, ini belum saya lihat ya. Sebab kalau saya lihat dulu itu nanti menghabiskan umur ya. Kita langsung aja. Nah, ini soal yang saya kira juga terutama ini para relawan Anies pasti nunggu-nunggu nih. Bagaimana sih sebenarnya kelanjutannya Anies ini jadi nyalon presiden, dapat tiket atau tidak? Karena kok sampai sekarang ini tahun sudah berganti belum ada kejelasan. Tapi yang malah justru sekarang lebih gencar adalah langkah yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, ini modusnya lagi menarik, Bung Rocky. Kemarin saya lihat ada kiriman video dari Bambang Wijayanto ya, entah siapa yang ngirim, tapi dia mengecam ya sikap Firly Bahuri sebagai sebuah kegilaan ketika mau menaikkan tahap penyelidikan tanpa membuat atau menetapkan tersangkanya. Ini satu upaya dan satu kasus yang baru ya, menetapkan menaikkan ke penyidikan yang lebih tinggi tapi tidak ada tersangkanya. Itu sebuah kegilaan, kata Bambang Wijayanto. Kita lihat bagaimana respon dari siapa itu, Rocky Gerung ya, dalam kasus Formula E dalam kaitannya dengan kemungkinan Anies menjadi tersangka. Karena mantan wakil ketua KPK Bambang Wijayanto menilai apa yang terjadi di KPK ini sekarang lagi gila, ini sudah ditetapkan status. Baru saya ngomong ya. Jadi rupanya video Bambang Wijayanto sudah tersebar ya sebelum Rocky Gerung atau FNN mengangkat masalah ini. Khususnya sebagai Formula E itu naik mau dinaikkan status jadi penyidikan, dari penyidikan tapi tidak ada tersangka. Kan biasanya kan ditetapkan tersangkanya dan itu kemudian ada penyidikan. Ini menurut saya kita juga bagian dari kegilaan juga yang terjadi kalau yang lain di sektor hukum. KPK tepis Bambang Wijayanto soal paksakan Anies tersangka Formula E. Ini di sektor politik yang berkelindang dengan masalah di sektor hukum yang berkelindang dengan masalah politik. Ini kasus Formula EKTP atau Formula E. yang lebih berat kasus Formula EKTP sebetulnya, yang udah berkali-kali nyangkut pada si tersangka. Ada Ginanjar itu. Yang udah ada kesaksian dari Ganjar. Setia Novanto atau siapa saksi di situ yang menunjukkan bahwa ya itu 100.000 dolar ditolak tapi dia minta 500.000 dolar. Kan itu udah di depan mata tuh, bahkan verbatimnya udah ada. Kalau itu EKTP, kalau Formula E itu memang didesain untuk menghalangi Anies saja kan. Bukan untuk menyelamatkan uang negara, tapi untuk menghalangi Anies. Dan kita nggak bisa bayangkan bagaimana kesibukan tiap hari Pak Firly untuk nyari akal itu. Jadi memang sejak awal didesain atau orang atau publik menyimpulkan kasus Formula E di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan didesain ya untuk menjegal Anies supaya tidak melaju menjadi calon presiden atau menjadi presiden di masa depannya. Karena menurut pengamat nggak ada kerugian negara di situ, malah untung ya penyelenggaraan Formula E. Jadi kalau memang ada soal itu dia ditangkap aja Anies kan. Bahkan bisa dilakukan dengan cara yang dramatis kok. Baru nanti diterangkan oh ini kita lagi proses. Sekarang memang jauh sekali untuk menangkap Anies. Kalau kesalahan administrasi itu kebijakan publik nggak bisa dikriminalkan, itu dalilnya begitu tuh. Dari zaman kasus Senturi itu kebijakan publik tidak bisa dikriminalkan, jadi dipertanggungjawabkan dia. Tetapi kalau orang mengambil paralelisasi itu artinya memang ini kriminalisasi akhirnya kan. Jadi Formula E ini adalah formula kriminalisasi itu. Tidak. Formula kriminalisasi, istilah baru ya. Dasarnya kenapa? Karena E-nya Anies itu lagi naik, elektabilitasnya lagi naik. Itu masalahnya.
Dan elektabilitas Anies lebih cepat dari Formula E, dari pembalap-pembalap Formula E. Jadi sebenarnya gampang ya bacanya ya kita Bung Rocky ya. Begitu Firly bergerak itu artinya elektabilitasnya naik dan Ganjar itu sebenarnya nggak naik-naik. Itu kan gitu ya gampangnya bacanya ya. Iya begitu ya. Bacanya gampang tuh. Ada dua kasus di situ yang memang bersaing dua-duanya tuh. Anies atau Ganjar. Ganjar itu kasus KTP elektronik ya. Disebut di pengadilan dia menolak pemberian waktu dia jadi anggota DPR pusat. Ganjar dia menolak jumlah uang, tapi dia meminta yang bagian yang lebih besar ya. Itu diungkapkan kalau tidak salah oleh Setia Novanto di depan hakim ya. Tapi itu tidak diurus ya oleh KPK. Ganjar jelas sudah ada kesaksian dalam pengadilan tipikor dari tokoh-tokoh dalam kasus KTP. Sekarang Formula E mau dinyatakan sejajar dengan itu, nggak bisa dapat, karena itu cari akal supaya hukum acaranya dirubah atau proses penuntutan dirubah, tuh sistem penyidikannya itu bisa dinaikkan tanpa ditemukan saksi itu. Jadi nanti orang anggap bahwa di siang bolong, orang masa orang nggak bisa nyari jarum di siang bolong gitu kan? Karena itu mesti pakai senter di siang bolong kan? Itu ngaco kan? Jadi cara berpikir KPK itu betul-betul cara berpikir yang konspiro kriminal, kira-kira begitu. Konspirasi politik yang basisnya adalah upaya mengkriminalisasi. Itu istilah baru dari kenanya. Sombong. Nggak, jadi memang ini menarik sekali ya kalau gitu kita. Jadi orang nggak salah dong kalau kemarin itu menganggap bahwa penundaan pilkada dan sebagainya itu bagian dari upaya menghalangi Anies Baswedan. Kan diharapkan dia dengan ditunda pilkada dia tidak ikut pilkada lagi, dia kehilangan panggung gitu di DKI Jakarta. Tapi ternyata dia punya panggung besar di Indonesia. Nah sekarang ketika ternyata kemudian katakanlah dia tidak bisa dihalangi, elektabilitas naik terus dan menggunakan formula E juga susah untuk dilakukan. Sangat masuk akal tuh kalau kemudian ya sama pemilunya aja ditunda lagi seperti dengan pilkadanya, kan bisa juga sudah terjadi sebelumnya. Kira-kira begitu, kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Saya bayangkan begitu aja tuh, ada ruang di situ. Rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama, elektabilitas Anies. Kedua, elektabilitas Ganjar. Dan ketiga, minat investor asing. Tiga-tiganya diukur. Dan tiga-tiganya menunjukkan bahwa hasilnya bikin frustrasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di kantor. Kok dia tahu ada angka-angka yang disebut 3 lembaga survei tanpa dia menyebutkan nama. Yang semuanya untuk mendetek pergerakan Anies, Ganjar dan juga minat investor terhadap dalam suasana kondisi politik yang makin memanas ya. Jadi rupanya Rocky Gerung punya channel ya sampai ke istana, termasuk ke lembaga-lembaga survei. Kalau Ridwan Saidi pernah mengatakan saya lebih percaya tukang sulap katanya daripada tukang survei. Ridwan Saidi almarhum. Di istana itu. Elektabilitas Anies naik terus, elektabilitas Ganjar turun terus, dan minat investor justru drop sama sekali itu. Itu yang membuat frustrasi istana, dan itu yang kita baca, frustrasi itu kita baca melalui isu penundaan pemilu, melalui isu KUHP, melalui isu Perpu, melalui isu sistem KPK yang baru. Jadi mudah sekali kita lihat itu. Jadi analisis Rocky Gerung itu bisa menghubungkan ke isu-isu yang lain ya. Jadi satu analisis yang komprehensif, ternyata ada kaitannya ya. Penundaan pemilu dengan Anies, dengan tukang survei yang ternyata setelah melakukan survei Ganjar Pranowo itu drop terus, sementara elektabilitas Anies itu naik terus ya. Sehingga analisis yang mengaitkan beberapa variabel itu membuka wawasan kita, membuka pengertian kita yang lebih komprehensif ya, lebih mendalam terhadap satu peristiwa. Ternyata semuanya itu ada tali temalinya dalam perspektif Rocky Gerung. Dengan berpikir secara detektif itu Sherlock Holmes, kita tahu bahwa yang dilakukan di sana itu
bisa dibaca dengan tajam oleh Dr. Watson yang asisten Sherlock. Holmes-nya kan. Jadi hanya itu, dan itu bukan kita bocorkan, ini analisis tuh, dan ya mirip-mirip begitulah. Tapi nanti kalau kita terangkan lebih detail, orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan. Kan nggak boleh kita sebutin secara lengkap supaya kita tahu bahwa kita dapat bocoran dari konspirasi itu tuh. Melalui apa? Melalui kecerdasan analisis. Itu tugas FNN sebetulnya. Yang kita lakukan tiap hari. Ya. Saya khawatirnya tapi Bung Rocky ini kan tergantung stamina dari Anies. Relawan Anies, stamina rakyat, stamina Anies Baswedan sendiri kan. Saya tadi ketika Anda berbicara itu saya secara visual terbayang begini. Ini salah satunya Anies ini sebagai seorang pelari gitu ya, lomba lari gitu sama Ganjar dan lain-lain. Tapi setiap kali Anies selalu menang di depan gitu. Tapi setiap kali Anies mau sampai sama wasitnya garis finishnya dipindahkan gitu. Setiap kali mau sampai garis finishnya dipindahkan gitu. Ini kan lama-lama soal stamina aja dan frustasi atau tidak publik hadapi situasi semacam ini. Ya, itu yang kita ingin lihat. Stamina Anies itu ada pada relawan, bukan pada Partai Putih. Partai Putih bahkan Nasdem masih bisa disogok, masih dikeluarin sprindik. PKS juga sama itu, orang tahu ada elemen pragmatisme. Demikian juga Demokrat tuh. Jadi Demokrat, Nasdem, PKS, menurut Rocky Gerung itu masih bisa ditaklukkan dengan kemungkinan dikeluarkan sprindik ya, surat perintah penyidikan dari KPK yang kemudian tentu saja di drive ya oleh istana atau oleh kekuatan-kekuatan tertentu ya. Jadi kekuatan Anies kata Rocky Gerung bukan pada partai politik yang mendukung yaitu PKS, Demokrat atau Nasdem, tapi justru kekuatan Anies itu secara real terletak pada kegairahan relawan Anies yang betul-betul rela mengorbankan segalanya untuk kemajuan bangsa ke depannya. Jadi satu waktu mungkin koalisi ini berantakan tuh. Tetapi Anies mesti memilih mau lanjutkan pertandingan walaupun ngos-ngosan, dan yang tiba-tiba Anies tahu bahwa kok dia udah di belakang Ganjar, ternyata dia udah 2 lap, Ganjar masih 1 lap. Dan mesti begitu tuh, dan orang mengingat bahwa prinsip demokrasi adalah kejujuran, dan itu sebetulnya yang sedang diujikan pada Anies, dan keberanian tentunya. Nah, relawan ini adalah cara berpolitik yang baru tuh. Jadi relawan dorong aja terus kan. Dan itu ujian pada Anies. Kalau ternyata gagal, mampu nggak memimpin oposisi di luar sistem elektoral tuh. Jadi itu pertanyaannya. Kan sayang sekali Anies ada di depan, tapi kemudian tiba-tiba dia bilang ya udahlah saya keluar lapangan. Nggak bisa begitu tuh. Seseorang diuji justru dalam keadaan krisis itu. Iya, seseorang diuji justru dalam keadaan krisis ya. Buya Hamka pernah mengatakan dalam tafsirnya Al-Azhar, kalau orang dalam keadaan beriman, kalau orang dalam keadaan tidak ada bahaya, itu semua mengaku beriman. Tapi ketika bahaya tiba di depan, itu ada orang yang lebih dahulu mengangkat bendera putih katanya. Jadi betul dalam keadaan krisis, dalam keadaan penuh bahaya, terlihat karakter asli seseorang. Menurut Buya Hamka, dalam konteks politik, Rocky Gerung mengatakan, dalam konteks politik, Rocky Gerung mengatakan barusan bahwa Anies itu akan diuji ketika situasi politik itu muncul di luar dugaan Anies dan para relawan. Apakah meneruskan pertandingan, apakah terpental keluar dari gelanggang. Tentu saja Rocky Gerung mengatakan harus terus dilanjutkan maraton itu meskipun ngos-ngosan. Usahakanlah sampai mencapai finish dan jangan keluar dari gelanggang persaingan politik yang semakin keras dan brutal menuju 2024. Jangan cengeng. Iya. Dan saya kira itu semua itu akan dilakukan. Ya, saya kira ini bukan sekedar hipotesis ya. Ini pasti secara perlahan kan kita sudah mulai mencium itu gitu. Kemudian tahapan-tahapan itu sudah terjadi. Yang paling nyata adalah pengunduran pilkada yang dilakukan oleh pemerintah kan. Betul, ini semua satu paket. Kan mungkin sekarang udah 100 kepala daerah yang diangkat oleh 100 kepala daerah yang diangkat ditunjuk oleh Pak Jokowi ya bersama Menteri Dalam Negeri ya. Dan itulah ya satu kejadian yang sangat disayangkan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Merdeka. Hampir 270 kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur itu tidak dipilih oleh rakyat tapi diangkat, ditunjuk oleh gubernur selama 2 atau 2,5 tahun. Dari Jokowi itu artinya kalau udah 100 kita konversi jadi suara itu
udah mendekati 200 juta suara. Mestinya Pak Jokowi aman aja kan. Nggak apa-apa Anies maju, toh gue pegang Kepala daerah. 200 juta suara melalui kepala daerah. Kan gampang tuh. Tapi kita tahu juga kepala-kepala daerah yang diangkat Jokowi itu nggak semuanya patuh pada istana. Karena dia juga bikin kalkulasi. Kalau rezimnya udah cium bau busuk, mending dia mulai berkoalisi dengan tokoh-tokoh kritis daerah. Beberapa kepala daerah di Indonesia justru mulai berkoalisi dengan tokoh-tokoh mahasiswa, rektor-rektor kritis yang masih tersisa tuh, dan siap-siap untuk nyebrang. Jadi ini perahu udah betul-betul retak tuh. Nah, perahu retak itu nggak bisa ditambal oleh Saya kira ini soal stamina ya, Bung. betul, mumpung stamina Anies itu dikasih vitamin oleh relawan, dia mesti percaya pada relawan. Karena relawan itu sinyal pertama bahwa orang udah nggak suka pada partai politik itu. Jadi bagus juga kalau Anies akhirnya bicara pada relawan bahwa oke, saya dicalonkan oleh relawan, kemudian diusung secara formal oleh Nasdem, tetapi Nasdem belum mampu untuk menjadi kepala koalisi itu karena masih ada sedikit persaingan di bawah. Dan karena itu Anies mesti datang sebagai negarawan mengatakan bahwa sabar ya, nanti proses sejarah juga akan menuntun kita ke jalan yang benar. Nah itu ya. Jadi relawan menurut perspektif Rocky Gerung itu adalah sinyal pertama yang dikirimkan ke dalam politik sejarah Indonesia modern kita bahwa masyarakat itu sudah tidak suka kepada atau tidak percaya, kehilangan trust terhadap partai-partai politik. Makanya relawan itu tumbuh di sekeliling, di depan dan di belakang Anies Baswedan. Yang ingin didengar oleh publik sebetulnya. Kalau Anies nggak ngomong begitu, nanti orang anggap Anies kenapa tergantung betul pada koalisi kan? Kan dari awal kita tahu bahwa koalisi ini bisa berantakan karena banyak tokoh di dalam koalisi yang dukung Anies itu juga ada sprindiknya atau potensial sprindik atau paling nggak ada komorbid kan. Jadi kita mesti hitung itu. Jadi rencana-rencana masa depan mestinya dikalkulasi dengan dalil bahwa politik bisa berlangsung di luar sistem elektoral. Nanti orang bilang, oh itu reformasi Litua, atau revolusi, atau boikot pemilu. Nggak ada soal. Yang penting kita bongkar moral publik ini, supaya ada pikiran alternatif. Gitu. Nah, saya punya... Jadi berani ya Rocky Gerung itu mengemukakan pikiran-pikirannya dengan cara yang merdeka. Yang mungkin tidak kita dapatkan dari pengamat-pengamat yang ada di kampus-kampus ya. Tampaknya struktur itu bisa membelenggu cara berpikir dan Rocky Gerung tidak berada dalam struktur manapun sehingga dia itu memiliki satu kebebasan penuh secara akademis untuk mengutarakan dan membongkar rencana-rencana jahat dari orang-orang yang ingin merusak demokrasi kita. Konsep banyak, tapi kalau kita buka di sini nanti diintai oleh istana kan. Ya. Tapi saya kira gini, kalau soal stamina kita mesti mau nggak mau kita bicara dengan yang terbaru tentu saja Lula da Silva ya, mantan presiden Brasil yang baru dilantik kembali dan mengalahkan Bolsonaro. Atau kalau kita nggak mau jauh-jauh kita ke tetangga sebelah di Malaysia ada orang seperti Mahathir Mohamad yang kemudian turun gunung lagi ketika melihat situasi di bawah Najib Razak, situasi memburuk di Malaysia. Dan ini saya kira semangat seorang aktivis harus semacam itu, nggak pernah pantang menyerah gitu. Apalagi kan Anies masih sangat muda, beda dengan Lula da Silva dan juga beda dengan Mahathir Mohamad apalagi. Iya, itu yang harus Anies pelajari. Mahathir Mohamad 92 tahun ya. Dan kemudian Perdana Menteri Najib itu bisa masuk penjara karena dia menerima hadiah atau menyuap sekian triliun dalam proyek Belt atau apa istilahnya itu, proyek Cina itu, pembangunan kereta api di Malaysia Timur. Saya kurang jelas, tapi persenggolan jahat itu akhirnya berhasil dibongkar ya oleh rejim baru yaitu Mahathir. Dan sekarang kemudian Mahathir tetap di belakang layar mungkin sebagai bapak bangsa, dan sekarang yang berkuasa adalah orang yang sangat gigih, seorang aktivis sejak dari muda, yaitu siapa itu namanya itu, temannya Cak Nur, temannya Taufik Ismail. Masya Allah, Perdana Menteri Malaysia yang baru itu loh, ya, yang tokoh dari ABIM, Angkatan Belia Muda Malaysia, Angkatan Belia Islam Malaysia, Anwar Ibrahim ya. Meskipun dia menunggu 40 tahun
akhirnya Anwar Ibrahim berhasil mencapai posisi orang nomor 1 di Malaysia setelah berliku, ya, melereng, jatuh, bangun, ya, dan kemudian hancur lebur dan bangkit kembali. Ya. Tampaknya Anies perlu belajar dari Anwar Ibrahim dan juga Mahathir Muhammad. Kadang-kala euforia di lapangan itu bisa membatalkan niat untuk memimpin. Karena dianggap, iya udah jadi itu. Enggak, kita harus pastikan bahwa Anies akan diserang, Anies akan dibatalkan, Anies akan digagalkan, akan disingkirkan. Jadi mulailah dari prinsip itu. Bagaimana supaya bertahan? Ya melawan, nggak ada cara lain. Jadi itu intinya tuh, stamina itu ada di dalam panggilan moral untuk melanjutkan. Jadi Rocky Gerung mendrive ya, Anies Baswedan untuk terus melawan terhadap satu upaya-upaya yang akan memotong kakinya dan berusaha memang untuk menghancurkan Anies sebelum mencapai KPU. Kan harapan tuh. Kalau enggak ya udah kita meminta Pak. Kalau menurut novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur ada satu idealog pentingnya melawan terhadap satu kezaliman. Pada sebuah kezaliman, melawanlah katanya. Kata siapa? Pramudia Anantatur. Pak Surya Paloh aja jadi calon presiden kan. Karena beliau yang mampu untuk memimpin massa. Pidatonya kan betul-betul membahana dan membakar. Gitu. Nasdem. Jadi nanti akan ada tuntutan bahwa pemimpin itu di dalam keadaan abnormal harus mampu untuk menghasilkan harapan, dan harapan itu harus didengar langsung melalui suara dan gestur tubuh. Itu jadi Anies mulai belajar gestur Pak Surya Paloh lah itu. Dan Indonesia butuh itu ya, karena situasinya semua memburuk. Ini perlu ada seorang figur yang punya stamina yang kuat dan terus persisten dalam memperjuangkan gagasan-gagasan. Karena seperti dikatakan oleh Anies Baswedan sendiri dalam tulisannya, dia sebenarnya maksudnya dia mau ngomong tuh bahwa demokrasi di Indonesia itu udah mati, tapi dia meminjam judul buku gitu kan, kayak dia masih seperti itu. Yang next mestinya langsung straight forward ya, jangan pakai bahasa sindiran-sindiran lagi. Nggak ada gunanya kalau ingin seperti sekarang. Ya betul, straight forward, dan saya lihat Anies juga terlalu banyak pakai konsep yang bifurkasi gitu, yang bisa dibelah dua oleh lawan politik itu, dan itu yang harus. Maksudnya apa? Anies mungkin masih terikat pada dunia akademis ya, yang bermain dengan konsep yang apa tadi, yang bisa dibelah oleh lawan politik ya. Kita perlu penjelasan dari Rocky Gerung ya secara lebih konseptual dan terperinci tentang apa tadi itu. Istilah saya nggak ngerti, istilah baru itu. Harusnya ditertibkan oleh timnya. Jadi lakukan sesuatu yang betul-betul langsung nyambung dengan aspirasi relawan, aspirasi publik, aspirasi mak-mak, aspirasi kampus, aspirasi buruh segala macam. Itu yang ingin kita dengar dari Anies. Jadi semua isu harus dilayani oleh Anies. Kendati dengan melayani itu elektabilitasnya akan dihambat terus, tapi tetap kita percaya bahwa sejarah akan menuntut ke jalan yang benar. Kan nggak ada sejarah yang dipalsukan. Kalau dipalsukan pun nanti akan dikoreksi. Jadi sekali lagi pastikan bahwa Anies itu udah tumbuh sebagai sosok yang orang taruh harapan di situ tuh. Sejak awal memang dia memotivasi Anies dan relawannya untuk terus ya maju terus ya, dan dengan bahasa yang lebih straight forward ya, lebih lugas ya. Jangan pakai kata-kata sindiran kalau kata Hersu Beno Arif. Jadi menurut Rocky Gerung juga tim relawan harus mengubah ya penampilan Anies pada beberapa bagian, termasuk dari cara pidatonya, belajarlah terhadap Surya Paloh gitu. Dan kemudian Rocky Gerung juga mengatakan Anies harus melayani semua isu meskipun elektabilitasnya itu juga terganggu, tapi dia itu adalah cara untuk dia terus terhubung, tersambung ya dengan aspirasi mama, aspirasi relawan, aspirasi publik. Satu kritik yang cukup mendasar dari Rocky Gerung ya di FNN yang dipandu oleh Hersu Beno Arif ya. Dan kita hanya bisa mendorong moral Anies itu supaya teguh, bahwa kemudian dia dibatalkan. Ya udah, dia dibatalkan karena dia berani, bukan dia dibatalkan karena orang lihat bahwa Anies memang pantas dibatalkan. Kan nggak fair begitu. Jadi sekali lagi soal Formula E yang sebetulnya sumir,
Sementara EKTP yang sebetulnya udah konkret itu mesti kita jadi bandingan. Sekaligus kita ya kita nasihati Pak Firly supaya hati-hati karena perubahan politik bisa menyingkirkan banyak hal termasuk dia sendiri. Pak Firly sekarang berada di puncak kekuasaan sebagai ketua KPK, tapi segera diingatkan oleh Rocky Gerung, ya, angin berputar, laut bergelombang, dan angin selalu berhembus ke masa depan itu, dan perubahan-perubahan politik itu akan menyingkirkan banyak hal, termasuk Pak Firly sendiri. Bisa dia nanti berada di titik nadir dalam hidupnya ketika kekuasaan itu berganti dan cuaca berganti, ya. Dan ingatlah, ya, selalu ada perubahan-perubahan dalam hidup ini, sebagaimana filsuf dari Yunani mengatakan, Heraklitos kalau tidak salah, sungai selalu mengalirkan airnya yang selalu baru. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Faspir Sobron. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.